Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudaraku, sebelum ini anak telah menyampaikan adanya beberapa perkara yang dapat menghanguskan amal ibadah yang kita bangun. Dalam edisi sebelumnya anak telah menyebutkan 4 perkara yang dapat merusak amal ibadah. Yang pertama adalah asyirku, kesyirikan. Yang kedua adalah murtad. Yang ketiga adalah ar-riya. Yang keempat adalah bid'ah. 4 perkara ini telah Anda sampaikan pada edisi sebelumnya, di mana 4 perkara ini akan dapat menghancurkan dan merusak amal ibadah yang kita bangun. Dan pada edisi kali ini Anda ingin masuk perkara kelima yang bisa menghanguskan amal kita, adalah sifat durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah meremehkan perkara ini, sebab sebetapapun bagusnya amal ibadah kita kepada Allah, tatkala hari-hari kita banyak, apalagi banyak buruk dengan perbuatan sikap kita kepada orang tua kita, di mana ditandai dengan banyak kedurhakaan yang kita lakukan selama hidup kepada kedua orang tua kita dalam muamalah kita, maka semua amal kebajikan yang kita lakukan dengan lelah dapat terancam menjadi hangus dan sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu hendaklah masalah ini benar-benar mendapat perhatian dari kita semua. Dalil masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan lain-lain, yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam takhrijnya atas kitab As-Sunnah nomor hadis 323 menyebutkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yaqbalu Allahu minhum yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok yang dimana Allah tidak akan menerima amal ibadah mereka pada hari kiamat. Tidak diterima, kebajikannya tidak akan diterima. Bahkan ditegaskan dengan sorfan wala adlan, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Bayangkan, ada 3 kelompok yang jika kelompok ini melakukan perbuatan yang nanti akan disebut, maka amal ibadah yang mereka kerjakan selama ini, sorfan wala adlan, baik amalan ibadah yang wajib maupun amalan ibadah yang sunnah, tidak akan diterima oleh Allah. Lalu salah satunya dan yang disebut pertama kali pada hadis ini adalah aqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat durhaka pada orang tua. Maka perkara durhaka kepada orang tua ini merupakan penghangus amal yang sangat membahayakan kita dan sangat merugikan kita. Dan tidak perlu kita heran jika durhaka kepada orang tua memang bisa merusak amal, sebab kita tahu bentuk ibadah terbesar setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan perkara yang paling Allah haramkan setelah kesyirikan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Hal ini sebagaimana Allah ungkap salah satunya dalam Quran surah Al-An'am ayat 51. Allah berfirman, "Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum." Katakanlah, marilah kubacakan apa yang telah Allah haramkan atas kamu. Perkara yang Allah benar-benar haramkan. Maka lalu Allah melanjutkan firman-Nya. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan apapun juga. Perkara ini yang paling pertama
Allah tempatkan di urutan satu perkara yang Allah haramkan. Lalu di urutan lanjutannya Allah berkata atau Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Lihatlah, setelah perintah agar kita selalu meluruskan tauhid kita, menjauhi segala tindakan syirik, maka perkara yang Allah bebankan, yang Allah anggap dan Allah nilai sebagai perkara terbesar adalah kita diperintahkan untuk wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian pada kedua orang tua kalian. Maka tidaklah aneh kalau sifat durhaka kepada orang tua akan memberi dampak batalnya amal ibadah yang kita kerjakan selama ini. Na'udzubillah. Tidak cukup sampai di situ. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, nomor hadis 2551, Nabi kita SAW mengatakan rohima anfuh, celaka, rugi. Dan itu Nabi SAW mengucapkan sampai 30 kali. Rohima anfuh, benar-benar celaka, rugi, celaka, rugi. Pada saat itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in lalu bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang rugi ini? Yang dimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat itu mengucapkan sampai 3 kali, siapa ini? Maka dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibar ahadahuma au ilaihima, barang siapa yang dia sebenarnya saat hidup di dunia masih menjumpai salah satu di antara kedua orang tuanya atau bahkan kedua orang tuanya, dia masih ketemu. Orang tuanya udah jongkok, orang tuanya lelah, udah pikul, dia masih menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya saja. Summa lam yadkhulil jannah, tapi kemudian tidak bisa memasukkan si anak ini ke dalam surga. Apa maknanya? Maknanya bahwasanya taat berbakti kedua orang tua sebenarnya tiket surga paling besar setelah tauhid. Makanya kalau ada orang yang masih mendapati orang tuanya hidup, dia tidak memanfaatkan tiket terbesar ini, yakni dengan berbakti kepada orang tuanya, disebut oleh Nabi SAW rohima anhu, benar-benar rugi dia. Semestinya dia saat masih hidup masih menjumpai baik kedua orang tuanya atau tinggal salah satunya, baik ayahnya atau ibunya. Ini kesempatan dia untuk meraih jalan surga yang sangat mudah dan sangat tinggi nilainya. Ketika dia tidak mampu memanfaatkan ibadah terbesar setelah tauhid ini, pantas dikatakan oleh Nabi SAW sebagai celaka, merugi. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak cuma di situ, bahkan dalam salah satu hadis lain, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Hakim 7430, dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 895, hadis ini sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan baban muajjalan uqubatuhuma, ada 2 dosa yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sanksi hukum sesegera mungkin di dunia ini. Apa maknanya? Biasanya kalau kita bicara tentang dosa, maka kita bicara sanksinya nanti di akhirat. Entah mau dilempar malaikat, diinjak-injak dan sebagainya, cerita di akhirat. Tapi ada dosa yang hukumannya coba tidak melulu di akhirat. Di dunia langsung Allah kasih dulu. Hukumannya cash. Kalau kita dagang istilahnya persekot dulu. Di akhirat lebih berat lagi. Ada 2 dosa. Lalu Nabi kita
kita SAW menyebutkan salah satunya adalah al-uquq, sikap durhaka kalian kepada kedua orang tua kalian. Dengan sebab-sebab ini tak aneh kalau durhaka kepada orang tua akan dapat menghanguskan amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Maka kita bertobat kepada Allah atas segala kehilapan kita, terutama sifat durhaka kita kepada kedua orang tua kita, agar amal-amal kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum